Yeah, thank you for the opportunity to have a discussion. I think obviously the topic of this conference is all about artificial intelligence. So I was wondering what sort of initiatives is your Parliament and the House of Representatives thinking about with artificial intelligence? And do you see much benefit around the potential use or the potential application of AI in your House of Representatives? Ya, terima kasih Mr. Jonathan ya. Jadi ini menarik ya terkait diskusi kita mengenai artificial intelligence AI ini. Seperti kita ketahui bahwa ini teknologi ini baru ya, dan ini sudah menyebar dalam seluruh kehidupan kita, terutama ini kalau kita di parlemen. Hari ini saat ini kita lagi memang belum ada yang spesifik teknologi ini digunakan untuk apa yang kita terapkan. Tapi hari ini kita banyak berdiskusi dengan expert, dengan perguruan tinggi, dengan juga kelompok-kelompok masyarakat untuk mendapatkan masukan pandangan bagaimana penggunaan teknologi ini untuk kerja-kerja di parlemen. Tapi paling tidak kita sudah hasil dari diskusi itu, kita sudah mempunyai pandangan bahwa yang paling utama, paling penting kita mau mencoba bagaimana dengan teknologi artificial intelligence ini bisa memudahkan, mempercepat proses-proses cara-cara kerja di DPR, terutama di bidang legislasi ya, dalam penyusunan undang-undang. Kita sudah undang beberapa kali expert bagaimana teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk bisa mempercepat proses pembuatan undang-undang dan juga bisa men-tracking ya, men-tracking perkembangan undang-undang dan keterkaitan antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain. Yang ini pada masa-masa sebelum teknologi ada ini memang pekerjaan yang tidak mudah ya. Tapi dengan teknologi ini saya kira ini akan sangat membantu kita. Sehingga nanti kita harapkan undang-undang keterkaitannya dengan apa, dampaknya seperti apa, undang-undang ini nanti dilakukan, sehingga kita berharap nanti proses pembuatan undang-undang yang dibuat kalau di Indonesia itu dibuat antara pemerintah dengan DPR itu bisa lebih cepat, lebih akurat, dan lebih responsibel dengan kepentingan publik. Ini saya kira kita mau mengarah ke situ ya, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa lakukan. Maka dalam konteks ini barangkali ada pengalaman-pengalaman baik yang ada di parlemen lain, termasuk dari Jonathan, kita juga mungkin bisa ambil ya, atau nanti mungkin ada forum-forum tersendiri yang mungkin bisa kita lakukan untuk pelaksanaan aplikasi penerapan dari artificial intelligence ini. Saya kira sementara itu, Jonathan. Thank you. Actually, we do have a question from one of our sort of attendees as well. How does Indonesia look forward to, looking forward, how do you think that will improve your work processes as well? I think you've somewhat sort of answered that in your sort of last conversation as well. But I think it's an interesting concept with artificial intelligence. So as an example, like from our experience, we use artificial intelligence quite a lot, even from the broadcasting side all the way through down to like a live stream, and then using that for transcripts and a whole range of other things as well. But I think where some of the really good value add side of things around AI is around summarization.
So as an example, you're talking about your legislative processes and, you know, the laws and whatnot. And sometimes they can be very, very large and very large documents. So how can we extract, you know, the key themes, the key topics, and what you're sort of saying is really important, I think, is around the linkage between the different laws as well. So can you link you know, certain topics together to form and do those sort of trend analysis and trends and you know, forward thinking around how, you know, past decisions can really be used to make better decisions in the future as well. So I think, you know, from our experience, I think we're starting to now even use a level of artificial intelligence with citizen engagement as well, around personalization and a whole range of other things as well. So targeted content based on what people or what citizens are actually interested in looking for as well. So when we sort of talk about your sort of digitization as well and where you are at with your current digitization of the Indonesian parliament, you know, what's your sort of current state and, you know, what do you sort of see yourself looking like and where you want to be in, say, a year's time? Ya, terima kasih Jonathan. Jadi kita sebetulnya kalau dalam proses digitalisasi, kita sudah mulai paling tidak dari sisi kebijakan ya, itu di tahun 2014. Jadi tahun 2014 itu periode keanggotaan DPR ya, 2014-2019 itu kita mencanangkan untuk menjadi parlemen modern, di mana parlemen modern seperti yang disampaikan diamanatkan oleh IPU itu kan ada representasi, ada transparansi dan ada penggunaan teknologi informasi IT. Jadi sejak itu sebetulnya kita sudah mencanangkan untuk DPR dari waktu ke waktu menuju untuk bisa menjadi parlemen modern dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dari saat itulah banyak kebijakan-kebijakan ya yang dilakukan baik dari DPR sebagai lembaga yang dimana terdiri dari anggota-anggota dan juga supporting system, Sekretariat Jenderal selaku supporting system itu menggunakan, memanfaatkan teknologi sesuai tentunya ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan perkembangan yang ada. Makanya kita dalam perjalanan waktunya kita melihat bahwa untuk bisa mewujudkan proses digitalisasi ya yang terprogram fokus itu maka perlu ada sebetulnya dokumen semacam blueprint gitu ya, supaya dokumen induk gitu. Maka sejak tahun 2020 kita punya yang namanya blueprint untuk pengembangan teknologi informasi atau di bahasa Indonesianya RITIK, Rencana Induk Teknologi Informasi, di mana di situ digambarkan untuk 5 tahun ke depan itu apa yang harus dilakukan, teknologi apa yang mau kita pakai, dan setiap tahun itu juga kita evaluasi gitu ya. Nah, makanya dalam perjalanannya sekarang ini kita sudah di tahun 2022 kemarin kita sudah mempunyai big data. Kita sudah rintis, kita sudah bangun big data, di mana kita berharap dari big data ini nanti akan kita ambil data-data yang internal maupun eksternal. Data internal sangat banyak sekali ya di DPR, terutama sebetulnya yang paling utama adalah risalah-risalah rapat. Risalah-risalah rapat sebetulnya merupakan kekayaan yang luar biasa. Itu tadi dengan teknologi artificial intelligence (AI) itu bisa diolah, bisa dimanfaatkan
untuk baik kepentingan internal DPR juga untuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Ya. Dan saat ini juga big data kita sudah kita berusaha ini mendapatkan data-data eksternal. Cuma ini mungkin pengalaman Jonathan ya, nanti mungkin di Australia atau di negara lain, bagaimana sebetulnya cara mendapatkan data informasi, terutama yang sumbernya dari eksternal. Kalau di DPR sudah kita lakukan, kita melakukan kerjasama ya dengan kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Dalam bentuk sebetulnya kita ada yang namanya Forum Satu Data. Cuma saja kecepatannya, kemajuannya tidak terlalu signifikan karena ini sangat tergantung dari kementerian lembaga yang mempunyai data. Nah ini tantangan bagi DPR bagaimana kita mendapatkan data-data yang tersebar di luar DPR. Ini yang sekarang kita terus berusaha untuk bisa mendapatkan data-data selain data internal juga data eksternal. Di samping itu di big data kita juga sudah bisa ya memanfaatkan media-media sosial yang ada di kita. Dari situ kita analisa setiap periode, setiap minggu gitu ya, itu ada tren-trennya. Ada tren pemberitaannya positif, negatif, netral. Itu sangat bermanfaat bagi penyusunan kebijakan di pemberitaan ya, di pemberitaan DPR maupun bisa dimanfaatkan sebetulnya untuk anggota, untuk fraksi. Karena dari data itu nanti dia bisa ada feedback ya, ada umpan balik yang harus dia lakukan. Kalau untuk 10 tahun ke depan, ini nanti memang sekarang ini kita ini lagi nyusun ritik tadi untuk 5 tahun lagi ke depan. Tentu kita berharap nanti pemanfaatan teknologi artificial intelligence itu akan semakin meluas ya, akan semakin berkembang. Tapi selain teknologinya yang paling penting menurut kami itu juga kesiapan dari sumber daya manusianya, dari human resources-nya, dan juga culture. Ini tidak mudah karena kita bisa cepat menyediakan teknologi informasi, tapi culture budaya ini juga harus didorong supaya nanti benar-benar itu bisa diaplikasikan ya dan bisa diterapkan. Kalau secara kuantitatif gitu ya untuk 10 tahun ke depan ya kita memang lagi menyusun dokumen tapi baru 5 tahun ke depan ya, karena memang 2025 nanti ritik yang tahun 2020 itu akan berakhir dan kita akan susun lagi berdasarkan evaluasi selama 5 tahun. Tentu kita akan berharap teknologi nanti, penggunaan teknologi ini akan lebih mempercepat, mengefisienkan cara-cara kerja DPR, cara-cara kerja dari supporting system, sehingga proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para anggota DPR itu bisa lebih cepat, akurat, dan tentu tepat sasarannya, karena semuanya akan didasarkan pada based on data. Ini menjadi penting bahwa pengambilan keputusan selain ada preferensi ideologi, preferensi politik, tapi juga harus diimbangi dengan data yang lengkap. Saya kira itu, Mr. Jonathan. Thank you. That's a very, very comprehensive discussion, to say the least. So we actually have a few questions from the audience as well. So one of the questions is, what do you see as the biggest challenges faced by the Indonesian Parliament pre and post implementation of modernization and your digitization process? So, you know, what sort of, you know, you've have your blueprints and now you're, you know, going to your sort of next phase. So, you know, what do you see as your biggest challenge? Is it budget? Is it resources or knowledge or, you know, data effectively? What are you thinking around that?
Ya, saya kira tantangan terberatnya ya, terbesarnya dalam proses untuk digitalisasi ini, kalau dari sisi goodwill, dari sisi kebijakan, dari sisi pimpinan ya, tidak ada masalah karena tadi sudah kita sampaikan ya, kita sudah mempunyai yang namanya visi tadi ya. Dari sisi penganggaran juga relatif tidak terlalu problem, tidak terlalu masalah gitu, karena DPR juga mempunyai cukup kekuatan ya untuk bisa mendapatkan anggaran dalam mendukung proses-proses kerja di DPR. Cuma memang ini terus terang aja, ketika kita menggunakan proses digitalisasi tadi, itu selain melibatkan anggota, itu juga melibatkan atau terkait dengan supporting system ya. Nah, kalau dari sisi anggota, sebetulnya ada juga bagian-bagian tertentu dalam proses digitalisasi itu yang belum tentu sama persepsinya, sama pendapatnya. Nah, ini seringkali kita selaku supporting system yang memfasilitasi cara-cara kerja DPR itu kadang-kala dihadapkan dengan itu, antar anggota atau antar kelompok anggota atau antar fraksi belum tentu sama dalam memandang proses digitalisasi ini. Nah, ini yang tentu menjadi tantangan kita ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu saya kira di mana-mana juga ya, itu terkait dengan masalah sumber daya manusianya, resources-nya itu ya. Karena teknologi ini berkembangnya sangat cepat sekali, sedangkan di sektor publik itu seringkali kita tidak mudah ada aturan-aturan sehingga kita tidak bisa dengan cepat bisa menyediakan itu ya, mengimbangi kecepatan teknologi. Nah, ini seringkali kita ada masalah, artinya untuk tenaga-tenaga yang tenaga tetap ya, pegawai tetap ya. Makanya untuk mengatasi itu ya kita seringkali kita kerjasama dengan pihak ketiga ya. Kita hire untuk tenaga-tenaga ahli untuk proyek-proyek tertentu untuk mengatasi itu kecepatan antara perkembangan teknologi dengan kesiapan yang mengelola sumber daya manusia itu. Di samping itu juga awareness terhadap kesehatan penggunaan IT ini ya, ini juga belum merata ya. Karena kita di DPR ini ada 575 anggota. Kalau pegawainya permanen stafnya ada 1.300, ada tenaga ahli dan staf pendukung anggota itu ada hampir sekitar 4.000 ya, sehingga total itu yang menggunakan fasilitas kita itu bisa hampir 7.000. Nah, itu dengan beragam tingkat pemahaman, tiap tingkat pengetahuan dan tingkat kesadaran akan penggunaan dari IT. Ini juga problem, karena satu sisi kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dari teknologi, ini juga ada sisi sebaliknya, itu adanya ancaman ya, ancaman cyber security, di mana bisa data kita, meretas data kita dan juga meretas website kita dan sebagainya. Ini saya kira tantangan ke depan yang perlu harus kita hadapi, kita carikan caranya gitu ya. Makanya forum-forum semacam ini bagi kami menjadi penting sebetulnya untuk bisa bertukar pandangan, pengalaman, terutama dari pengalaman parlemen lain atau negara lain. Saya kira itu, Jonathan. Thank you. Thank you very, very much for that. I think sort of my last question to round out this sort of conversation is really touching on your point around open data, and I think the way which
you can both publish information as the DPR of the House of Representatives of Indonesia, but also consuming that information as well from external sources. And I think our experience is definitely around that open data, open standards, and publishing information in a way where it's easily consumable as well. We've worked with agencies and parliaments as well, and we're actually launching a new open data set for another parliament tomorrow morning, which has got about 20 different data sets, which will then be publicly accessible for any parliament or anyone to actually consume. Which is really quite exciting. And I think for us, the interoperability or the way to actually integrate with external systems is really to make sure that that it's compliance with open standards, and like XML or other sorts of technology is really, really important to get that buy-in from your consumers, which you want to consume information from as well. And one of the questions we have from the audience to sort of round out this session is, how does Indonesia look, particularly around that open parliament and open data for publishing that information, if other parliaments want to use artificial intelligence to collaborate? Ya, terima kasih. Jadi open data ini juga menjadi salah satu concern bukan hanya dari DPR, tapi juga dari government, dari pemerintah. Sehingga ada inisiasi gerakan yang namanya Open Government Indonesia. Ya, Open Government Indonesia, dan ada juga malah justru sebetulnya itu yang dulu ya. Dari situlah akhirnya kita membuat OPI, Open Parliament, Open Parliament Indonesia. Itu salah satu sebetulnya kehendak kuat ya dari pemerintah, komitmen yang kuat dari pemerintah maupun parlemen untuk membuka data itu seluas-luasnya untuk kepentingan publik. Nah, dalam konteks itu di DPR sebetulnya hari ini kita juga mendapatkan penilaian bagus ya, karena di setiap kementerian lembaga di Indonesia itu tuh dinilai tingkat keterbukaannya sampai di mana. Itu ada komisi informasi pusat KIP itu melakukan evaluasi, melakukan penilaian setiap tahun. Tahun ini DPR masuk kategori the top ya, paling atas ya, itu sudah lembaga yang informatif, di mana urutannya itu informatif, bawahnya menuju informatif, ininya kurang informatif. Nah, kita sudah itu salah satu bukti bahwa parlemen DPR itu terbuka gitu ya. Dan benar memang hari ini kita interoperabilitas itu menjadi isu penting, dan itu didorong kuat ya, baik oleh DPR maupun pemerintah. Makanya sekarang ada istilah juga kita supaya aplikasi-aplikasi kita itu bisa dibagi-pakaikan atau diintegrasikan dengan aplikasi yang sifatnya umum. Nah, sekarang ini kita lagi melakukan itu, sehingga informasi yang ada di kita itu bisa dibagi-pakaikan dengan kementerian lembaga yang lain gitu ya. Dengan demikian maka informasi itu akan menjadi lebih bermanfaat lagi, lebih berguna lagi, bukan hanya untuk lembaga yang memproduksi informasi itu, tapi juga untuk kementerian lembaga yang lain. Nah, tantangannya memang seringkali itu tadi sistem antar unit-unit organisasi baik di DPR maupun di kementerian lembaga itu kadang-kadang belum sama, sehingga ketika mau mengintegrasikan itu ada masalah-masalah teknis itu yang seringkali kadang-kadang mengganggu, karena pekerjaan kita kan setiap hari kan jalan terus ya, daily activity-nya jalan, tidak bisa terganggu.
Nah, sementara kalau kita menggunakan aplikasi itu karena masih belum sama ininya sistemnya ya, sering muncul problem sehingga banyak juga orang berpendapat dengan menggunakan aplikasi ini justru malah kadang-kala pekerjaan bisa terhambat gitu ya. Nah itu saya kira problem karena itu memang masih dalam masa transisi ya, proses transisi. Tapi nanti kalau sudah benar-benar sudah semuanya mempunyai sistem yang sama, itu akan saya kira akan sangat bagus sekali. Tapi tetap bagi saya penting juga ini kembali nih menyangkut budaya, menyangkut culture ya. Kita tumbuhkan kesadaran bahwa data itu sepanjang data itu adalah data kategorinya data publik, itu harus kementerian lembaga harus rela membagi pakaikan. Ini yang tantangan juga kita karena ada kecenderungan data masih dipakai atau di-keep ya untuk kepentingan masing-masing. Tapi ini saya kira pemerintah kita ini kuat juga untuk itu untuk mendorong kementerian lembaga termasuk juga DPR untuk terbuka, open data dan berbagi data, interoperabilitas itu bisa dilaksanakan. Karena itu. Excellent. I think it was a very informative discussion, and I really appreciate your time. And I want to say thank you, for your time and your insights today. And